Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua sehat ya. Ayo tetap semangat. Hari ini kita belajar tentang pendiferensialan implisit dan Jacobian. Langsung aja ya. Yang pertama adalah pendiferensialan implisit satu variabel independen. Nah, yang pertama adalah sudah ada kata anggapan bahwa persamaan. Jadi kalian itu harus menganggap dulu bahwa persamaannya itu adalah fx, y sama dengan 0. Jadi kalau seandainya ada persamaannya beda lagi, ada x, y, z, nah itu beda lagi. Jadi ini anggapan dulu yang pertama adalah x, y sama dengan 0. Jadi kalau seandainya kalian, oh ini sudah beranggapan nih, ini benar nih bahwa persamaannya adalah x, y sama dengan 0. Nah maka ini cara mengerjakannya. Tapi kalau seandainya kalian, ini persamaannya apa ya, ini persamaannya apa ya, kalian bingung. Nah kalian harus memastikan dulu ini persamaannya tuh bener nggak, fx, y sama dengan 0. Tapi kalian harus tahu dulu persamaannya. Jadi kalau seandainya kalian sudah tahu, oh ini anggapan kalian ini sudah persamaannya fx, y sama dengan 0, maka dy per dx-nya atau pendiferensialan implisitnya adalah di dy per dx sama dengan minus fx x, y per fy x, y jika fy x, y tidak boleh sama dengan 0. Jadi ini adalah teoremanya dan ini adalah rumusnya. Jadi kalian harus pahami dulu dy per dx-nya ini dulu. Oh, letak dy per dx, lalu kemudian minus fx per fy. Boleh terserah kalian bagaimanapun cara kalian memahaminya. Boleh kalian nyanyikan atau boleh kalian ingat-ingat seperti apa. Yang penting kalian ingat bahwa pendiferensialan dy per dx ini itu rumusnya adalah minus fx, fy. Nah, kalau saya ini dy per dx, oh ini dibalik, ini dibalik gitu ya. Ini oh fx-nya di atas, oh sedangkan ini di bawah gitu mengerjakannya kan, berarti x-nya dulu baru y-nya. Dengan syaratnya itu tidak boleh sama dengan 0. Oke, lanjut kita ke contoh soal. Tentukan dy per dx jika x pangkat 3 plus x kali y plus y pangkat 2 sama dengan 4. Nah, kalian harus menganggap bahwa fx, y sama dengan 0. Sedangkan ini belum sama dengan 0 ya. Dan sudah ada variabel x dan y-nya. Sudah betul. Ini variabel x dan variabel y. Tapi belum sama dengan 0. Artinya kalian harus merubah dulu yang ini sama dengan 0. Maka fx, y menjadi x pangkat 3 ditambah xy plus y kuadrat min 4 sama dengan 0. Kalian boleh bisa bilang ini secara umumnya, oh ini pindah ruas nih dari plus ke minus, ya bolehlah. Seperti itu boleh. Tapi kalau misalnya kalian paham minus 4 ini dapat dari mana, ini bukan hanya pindah ruas karena ini ada ceritanya. Oke, next. Itu sudah lama ya pelajarannya. Oke, sekarang dy per dx itu sama dengan minus fx per fy. Sudah kalian lihat di sini kan? Oh iya, kalau dy per dx itu ingatkan bahwasanya yang x itu di depan, yang x itu di atas, lalu kemudian yang di bawah itu adalah y, x per y. Jadi dy per dx sama dengan minus fx per fy. Nah, bagaimana ceritanya ini fx ya? Fx kenapa bisa dapat 3x pangkat 2 plus y? Karena turunan fx di sini adalah turunan kalian cari yang mana hanya punya variabel x. Yang mana punya variabel x kalian cari. Bagaimana yang tidak punya variabel x? Tidak usah kalian khawatirkan, dia bisa berdiri sendiri. Jadi kalian tidak usah khawatirkan itu ya. Jadi yang kalian harus lihat itu adalah kalau di sini fx, berarti kalian harus turunkan yang mana yang variabel x. Yang ini x pangkat 3. Oke. Berapa turunan x pangkat 3? Yaitu 3x pangkat 2. Dapatnya dari mana 3x pangkat 2? Ini turunan ya. 3 ditaruh di depan, kemudian x pangkat 3-nya ini dikurangkan 1. Jadi 3x pangkat 2. Ditambah yang mana lagi nih? Variabel y-nya. Variabel x-nya. xy ya, xy. Jadi variabel x-nya ini ada xy. Berapa turunan dari x? Turunan dari x adalah 1. Jadi kalau seandainya contoh soal yang lain, fy turunan dari y berapa? 1. Nah, balik lagi ke sini. Jadi 1 kali y adalah y, makanya dia dapat y. Jadi untuk fx-nya adalah 3x kuadrat plus y. Selesai untuk fx. Terus bagaimana dengan y kuadrat min 4? Ini nggak usah dipersoalkan. Karena kalau tidak ada turunan dari itu, ini adalah nilainya 0 dan ini adalah nilainya 0. Oke.
Terus yang ke bawahnya, kita ke bawahnya, oke. FY, artinya apa kalau FY? Coba kalian pikirkan. Artinya adalah turunan yang mempunyai variabel Y. X pangkat 3 ada? Nggak ada ya, jadi 0 ditambah X. Nah ini ada variabel Y-nya, variabel Y. Jadi berapa turunan dari Y? 1. 1 kali X adalah X. Nih dapat X. Kemudian yang ini Y pangkat 2, variabel Y. Variabel Y, ini variabel Y. Jadi Y pangkat 2, berapa turunannya? 2Y pangkat 1. 2Y pangkat 1. Biasanya pangkat 1 tidak ditulis, jadi 2Y saja. Ini 0. Selesai. Coba kalian perhatikan lagi, kira-kira kalian sudah mengerti atau belum? Ya, jangan lupa anggapan persamaannya kalian harus tahu ini ya bentuknya, lalu kemudian ini rumusnya. Jadi rumusnya tidak usah dihafalkan tapi dipahami saja bahwa pendiferensialan implisit ini dy per dx ini sama dengan minus fx per fy. Dengan syaratnya fy-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Ya, ini contoh soalnya. Kalau sudah mengerti, kita langsung lanjut lagi. Kalau belum mengerti, silakan kalian ulang kembali dengan penjelasan yang tadi. Oke, sekarang kita akan masuk ke pendiferensialan implisit dua variabel. Anggap bahwa persamaan f, x, y, z sama dengan 0. Kalau tadi anggap persamaan bahwa f, x, y sama dengan 0. Kalau sekarang f, x, y, z sama dengan 0. Di mana f dapat didiferensialkan, berarti dapat diturunkan. Didefinisikan z secara implisit sebagai suatu fungsi yang terdiferensial dari x dan y. Maka untuk dz per dx sama dengan minus fx per fz dan dz per dy minus fy per fz. Nah itu kata saya tadi untuk dz per dx dz per dy ini. Kalau saya sih seperti ini, oh dx ini di ini ya, ada yang bawah ke atas, yang atas ke bawah gitu. Jadi nggak usah pusing-pusing. Oke, langsung aja kita ke contoh soal. Oh, jangan sampai lupa bahwa fz-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kalau tadi fy-nya tidak boleh sama dengan 0. Contoh soal, tentukan. Contoh soalnya, tentukan dz per dx dan dz per dy jika 2x pangkat 2z minus 3x y pangkat 2 ditambah yz minus 8 sama dengan 0. Tadi ya, kalau seandainya di dz per dx itu fx per z, berarti saya ulang lagi, kalau fx berarti turunannya yang ada variabel x saja, kalau fz berarti turunannya yang ada variabel z aja. Oke, langsung aja, ini fx, y, z nya sudah sama dengan 0. Baik, silakan kalian tuliskan kembali 2x pangkat 2z minus 3x y kuadrat ditambah yz minus 8 sama dengan 0. Langsung aja dz per dx nya adalah minus fx per fz. Yang fx ini yang mana di antara ini yang ada variabel x nya. Silahkan kalian jangan lihat dari ini dulu ya, silahkan kalian kerjakan sendiri. Kalau seandainya memang benar sama, kalau seandainya belum sama, silahkan kalian cek kembali kira-kira yang mana yang belum paham. Oke, sambil saya jelaskan juga, sambil kalian mengerjakan nggak apa-apa. Di sini ada 2x kuadrat z min 3x y kuadrat plus yz minus 8 sama dengan 0. Yang variabel x-nya adalah di sini ada 2x kuadrat z, kemudian di sini ada 3xy kuadrat. Nah, ini saja yang kalian harus diferensialkan. Kalau yz ini 0, minus 8 juga 0. Kemudian z ini juga yang mana di sini yang ada variabel z, ini ada variabel z ya. Kemudian ini juga ada variabel z. Nah, itu saja yang kalian didiferensialkan. Jadi hasilnya adalah minus 4xz min 3y per 2x kuadrat plus y. Di sini minus 4xz kuadrat, kemudian plus 3y kuadrat. Karena y kuadrat ini berada di depan, dikarenakan pangkatnya lebih besar, pangkat 2, di sini pangkat 1.
Bagaimana? Sudah dapat hasilnya? Kalau sudah dapat hasilnya, kita langsung ke DZ per DY. Kalau sudah dapat, langsung aja DZ per DY artinya FY per FZ. Jangan lupa minusnya. Sekarang yang mana yang FY? Ini FY. Ini FY bukan? Bukan. Ini FY bukan? Iya, karena ada variabel Y. Ini juga ada variabel Y. Berarti itu saja yang harus didiferensialkan. Ini 0 dikurang Y, 2 kali 3 di depan, ada variabel di variabel X ini ada 3 di depan, jadi 2 kali 3, 6Y, X nya jangan lupa, min 6XY plus 1 kali Y, ini 1 ya, Y nya 1 kali Z, 1 kali Z sama dengan Z, jadi minus 6XY plus Z. Selanjutnya yang bawahnya adalah FZ, itu adalah variabel Z yang ini, variabel Z, kemudian ada lagi variabel Z, ya ini variabel Z, ini variabel Z. Silahkan kalian kerjakan, hasilnya adalah 2x kuadrat plus Y, ya, jadi hasilnya 6xy min Z per 2x kuadrat plus Y. Boleh kalian lihat kembali dz per dx-nya, minusnya, kemudian di contoh soalnya. Jangan lupa like itu gratis.